Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Katarina Nina Sinambela. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama kami untuk membahas berita yang aktual dan dapat dipercaya. Setelah 7 tahun, gerhana matahari total kembali bisa disaksikan di Indonesia. Gerhana akan berlangsung pada Kamis 20 April 2023. Namun, gerhana kali ini hanya bisa disaksikan di wilayah timur Indonesia. Sisanya seluruh wilayah Indonesia, kecuali ujung barat Sumatera, akan bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total yang bisa disaksikan di Indonesia itu merupakan bagian dari gerhana matahari hibrida 20 April 2023. Gerhana matahari hibrida adalah tipe gerhana matahari yang merupakan gabungan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin dengan satu tempat hanya bisa menyaksikan satu jenis gerhana. Kedua ujung lintasan gerhana matahari hibrida akan mengalami gerhana matahari cincin, sedang daerah di tengahnya akan mengalami gerhana matahari total. Gerhana matahari hibrida seperti yang akan terjadi pada 20 April 2023 adalah rangkaian gerhana matahari yang terdiri atas gerhana matahari cincin, gerhana matahari total, dan diakhiri dengan gerhana matahari cincin kembali. Proses ini bisa terbentuk karena jarak bulan ke bumi di sekitar batas bayangan umbra menyentuh bumi serta adanya lengkungan permukaan bumi. Baik, berita siang ini dialihkan kepada saya, Elsa Fajra Syamsi. Gerhana matahari sejatinya bukanlah peristiwa langka. Setiap tahun, setidaknya terjadi 2-5 kali gerhana matahari. Namun menjadi istimewa karena hanya di daerah-daerah tertentu peristiwa ini bisa disaksikan. Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dalam seumur hidup mereka belum tentu bisa menyaksikan gerhana matahari, khususnya gerhana matahari total yang spektakuler, apalagi gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari total spektakuler karena dampaknya sangat terasa saat piringan bulan menutupi bulatan matahari secara penuh. Langit pada pagi hingga sore hari yang terang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Suhu turun, kecepatan angin berubah, aneka satwa mendadak berperilaku aneh, termasuk riuh kicau burung yang tidak biasa. Semua itu berpadu dengan decak kagum manusia, tak jarang sampai mengeluarkan air mata yang menyaksikan langsung keagungan semesta. Menyaksikan gerhana matahari adalah pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup, karena tidak ada fenomena lain di bumi yang bisa menyaingi keindahan kosmik seperti saat terjadi gerhana matahari. Tambah astronom dan wartawan senior Kompas, Ninok Leksono, yang sudah 4 kali mengamati gerhana matahari total di Indonesia, yaitu 11 Juni 1983, 18 Maret 1888, 24 Oktober 1995, dan 9 Maret 2016. Saat peradaban modern makin maju dan sains sudah menjadi pengetahuan kita, manusia malah makin sedikit meluangkan waktunya melihat langit. Bagaimanapun, manusia masih menggantungkan banyak aspek hidupnya pada matahari. Secara teoritis, gerhana matahari total paling lama bisa berlangsung selama 7 menit 32 detik. Namun, gerhana matahari total 1 menit 16 detik yang akan terjadi pada 20 April 2023 nanti tetap memberi dampak luar biasa hingga banyak orang mengejarnya, termasuk sejumlah wisatawan. Gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 yang melintasi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara mendongkrak kedatangan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Gerhana matahari total terjadi tatkala bayangan inti atau umbra bulan yang terbentuk akibat piringan bulan menutupi piringan matahari jatuh ke permukaan bumi. Jika bayangan yang jatuh ke permukaan bumi adalah perpanjangan inti bulan atau antumbra, maka akan terjadi gerhana matahari cincin. Gerhana matahari hibrida merupakan rangkaian gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total, sehingga pada satu waktu secara bergantian bayangan bulan yang jatuh ke bumi adalah antumbra diikuti umbra dan kembali antumbra. Seperti dikutip dari Space 20 November 2022, gerhana matahari hibrida terjadi karena jarak bulan ke bumi berada di sekitar batas bayangan umbra menyentuh bumi dan melengkungnya ke permukaan bumi. Saat awal dan akhir gerhana matahari hibrida, ujung bayangan umbra bumi berada sedikit di atas permukaan bumi, sehingga bayangan yang jatuh ke permukaan bumi adalah bayangan antumbra. Akibatnya terjadi gerhana matahari cincin di daerah yang dilalui antumbra bulan tersebut. Namun di tengah jalur gerhana matahari hibrida, lengkungan
Lengkungan bumi membuat bayangan umbra bulan yang jatuh ke permukaan bumi. Lengkungan bumi itu membuat jarak bumi sedikit lebih dekat ke bulan dibandingkan jarak daerah di bumi yang dilintasi antundra bulan ke bulan. Karena itu, satu tempat di bumi tidak mungkin bisa untuk mengamati gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total sekaligus. Lintasan gerhana matahari total 20 April 2023 yang melintasi wilayah timur Indonesia di Maluku, Papua Barat, dan Papua. Gerhana ini merupakan bagian dari gerhana matahari hibrida yang jalurnya terentang dari selatan Samudra Hindia hingga ke barat Samudra Pasifik. Baik, sekarang dialihkan kepada saya Zeza Funfadia. Berikut kelanjutan dari berita hari ini. Gerhana matahari adalah fenomena unik. Menurut Muhammad Yusuf, peneliti di Observatorium Bosca, tidak ada tempat di tata surya yang bisa menikmati gerhana matahari seperti yang terjadi di bumi. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 400 kali jarak rata-rata bulan ke bumi. Demikian pula lebar matahari sekitar 400 kali lebar bulan. Kesamaan rasio itu membuat ukuran piringan bulan di langit dilihat dari bumi setara dengan lebar piringan matahari, sehingga memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Jika ukuran piringan bulan lebih kecil, maka piringan bulan tidak bisa menutupi seluruh piringan matahari, hingga ketampakannya akan seperti peristiwa transit Venus, yaitu saat piringan Venus yang kecil melintas di depan matahari. Sebaliknya, jika ukuran piringan bulan lebih besar dibanding ukurannya saat ini, maka saat terjadi gerhana matahari, pengamat di bumi tidak bisa menyaksikan korona matahari dan lapisan kromosfer matahari. Tambahnya, selain itu, gerhana matahari hibrida adalah peristiwa yang jarang terjadi. Data 5 Millennium Canon of Solar Eclipse 1999 sebelum Masehi ke 3000 Masehi yang disusun Fred Espenak dan Jean Meus dan dipublikasikan NASA menyebut antara tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 3000 Masehi terdapat 11.898 gerhana matahari dalam berbagai tipe. Dari jumlah itu, gerhana matahari hibrida hanya 569 kali atau 4,78%. Jumlah gerhana matahari dari berbagai tipe selama 5 milenium. Jumlah gerhana matahari hibrida seperti yang akan terjadi pada 20 April 2023 adalah paling sedikit. Sementara selama abad ke-21 hanya ada 7 gerhana matahari hibrida atau 3,1% dari 224 gerhana matahari yang terjadi. Gerhana matahari hibrida 20 April 2023 adalah gerhana matahari hibrida ketiga selama abad ini. Gerhana matahari hibrida terakhir terjadi 3 November 2013 yang bisa diamati di utara Samudra Atlantik dan tengah Afrika. Sementara gerhana matahari hibrida setelah ini akan terjadi pada 14 November 2031 yang melintasi tengah Samudra Pasifik. Peneliti Pusat Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, Andi Pengerang Hasanuddin mengatakan gerhana matahari hibrida terakhir di Indonesia terjadi pada 6 Juni 1807 yang melintasi selatan Sumatera dan Laut Jawa. Gerhana matahari hibrida berikutnya di Indonesia akan terjadi pada 25 November 2049 yang melewati selatan Sumatera, pesisir selatan Kalimantan, bagian tengah Sulawesi, dan Halmahera. Tidak di semua abad akan terjadi gerhana matahari hibrida di Indonesia, katanya. Setelah gerhana matahari hibrida 2049, gerhana matahari hibrida di Indonesia baru akan terjadi lagi 13 Oktober 2349 dan 17 Februari 2827. Jalur lintasan gerhana matahari hibrida 20 April 2023 atau jalur biru tengah yang terentang dari selatan Samudra Hindia, ujung barat Australia, sisi timur Timor Leste, Indonesia bagian timur dan berakhir di barat Samudra Pasifik. Masyarakat Indonesia yang tidak berada di wilayah yang dilintasi jalur gerhana matahari hibrida masih bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian.
masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian, kecuali di ujung barat Pulau Sumatera. Pusat Jejaring Informasi Ilmu Kebumian Internasional Universitas Columbia, Amerika Serikat memperkirakan 693 juta atau 8,77% penduduk bumi bisa menyaksikan salah satu bagian dari gerhana matahari hibrida 20 April 2023. Namun warga bumi yang bisa menyaksikan gerhana matahari cincin atau gerhana matahari total diprediksi hanya 375.000 orang atau 0,04% penduduk bumi. Mereka adalah orang yang tinggal atau sengaja pergi ke daerah yang dilintasi jalur gerhana matahari hibrida. Sedikitnya jumlah orang yang bisa menyaksikan langsung gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin itu terjadi karena sebagian besar lintasan gerhana matahari hibrida melintasi daerah-daerah terpencil baik di Australia, Timor Leste maupun Indonesia. Saat gerhana matahari sebagian, jika diamati secara langsung menggunakan kacamata atau filter khusus atau secara tidak langsung dengan teknik proyeksi bayangan matahari, maka bulatan matahari akan terlihat sompek atau kerowak pada bagian tepinya. Besaran piringan matahari yang berlubang di setiap daerah itu akan bergantung pada kedekatan wilayah tersebut dengan jalur lintasan gerhana matahari hibrida. Makin dekat dengan jalur lintasan, akan semakin banyak piringan matahari yang tertutup bulan hingga terlihat seperti sabit. Semakin jauh dari jalur gerhana matahari hibrida, makin sedikit bulatan matahari tergerhanai bulan hingga matahari akan terlihat bak bulatan cahaya yang cuil di salah satu sisinya. Sekian berita breaking news pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.